Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuktikan kembali percobaan Oersted dan juga gaya Lorentz. Selamat menonton! Kesimpulan yang pertama yaitu jika kawat tidak berarus, maka tidak ada medan magnet di sekitarnya. Hal ini ditandai dengan jarum kompas yang tidak bergerak. Kesimpulan yang kedua yaitu jika kawat dialiri oleh arus, maka akan ada medan magnet di sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, jika arus masuk dari arah utara ke arah selatan, maka jarum kompas akan membelok ke arah kanan. Selanjutnya, jika arus masuk dari arah selatan ke arah utara, maka jarum kompas akan membelok ke arah kiri. Dua kondisi tersebut terjadi jika kabel diletakkan di atas kompas. Kondisi kedua yaitu saat kabel diletakkan di bawah kompas. Jika arus datang dari arah selatan ke arah utara, maka jarum kompas berbelok ke kanan. Sementara jika arus datang dari arah utara ke arah selatan, maka jarum kompas bergerak ke arah kiri. Maka dapat dilihat bahwasanya kami berhasil membuktikan percobaan Oersted. Atas penempang. Selanjutnya, posisikan aluminium foil. Sebelumnya di magnet ini ada kutub positif dan juga negatif. Arusnya ini mengalir ke arah sebelah sana sebagai tangannya seperti ini. Dan untuk medan magnetnya ke arah ke belakang. Maka ini seperti ini. Maka gaya Lorentznya bakalan seharusnya ke arah bawah. Coba. Dapat dilihat ketika arus datang dari arah utara ke arah selatan, pita aluminium itu bergerak ke arah bawah. Selanjutnya yaitu percobaan dengan arah arus dari arah selatan ke utara. Sementara itu, ketika arus datang dari arah selatan ke arah utara, pita aluminium bergerak ke arah atas. Maka dapat disimpulkan bahwasanya kami berhasil membuktikan percobaan gaya Lorentz. Terbukti kaidah tangan kanan untuk gaya Lorentz itu dengan jempol sebagai arus, jari telunjuk sebagai medan, dan jari tengah sebagai gaya Lorentz itu terbukti. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari percobaan Oersted dan juga gaya Lorentz. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Renadila. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kondisi jarum kompas ketika arus diputus? Setelah melakukan percobaan, kondisi jarum kompas ketika arus diputus adalah tidak mengalami perubahan ataupun pergerakan, yang dimana jarum kompas tetap diam. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Selviana. Pada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana kondisi jarum kompas ketika arus terhubung. Akan ada dua kondisi. Yang pertama, kondisi ketika kabel tersebut berada di atas jarum kompas. Maka ketika arus datang ataupun arus masuk dari kutub utara menuju kutub selatan, maka kompas ataupun jarum kompas akan bergerak mengarah ke arah kanan. Lalu ketika arus itu masuk dari kutub selatan menuju kutub utara, maka jarum kompas akan bergerak ke arah kiri. Lalu selanjutnya, jikalau kabel berada di bawah kompas, maka jikalau misalnya arus masuk dari kutub utara menuju kutub selatan, maka jarum kompas akan bergerak ke arah kiri. Selanjutnya, jikalau kita melakukan kondisi sebaliknya di mana arus masuk dari kutub selatan menuju kutub utara, maka nantinya jarum kompas akan bergerak ke arah kanan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga akan dibahas oleh Mutiara. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana arah simpangan jarum kompas ketika arah sumber arus dibalik. Ketika sumber arus dibalik itu ada juga dua kondisi, yaitu yang pertama ketika kabelnya itu diletakkan di atas kompas dan juga ketika kabel diletakkan di bawah. Ketika di atas kompas itu nantinya
dari utara ke selatan, maka arahnya itu akan ke kanan. Sementara dari selatan ke utara itu arahnya akan ke kiri. Namun ketika kabel itu diletakkan di bawah kompas, maka ketika dari utara ke selatan itu arahnya akan ke arah kiri, sementara dari selatan ke utara itu akan ke arah kanan. Oke, selanjutnya penjelasan ataupun kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan dari percobaan Oster serta pembuktian apakah percobaan Oster itu bisa dibenarkan atau tidak. Penjelasan yang pertama, akan ada 3 kondisi. Yaitu kondisi pertama, jikalau kawat itu diberikan tidak berarus, maka tidak akan ada medan magnet di dalamnya. Yang kedua, jikalau misalnya kabel tersebut akan dialiri suatu arus listrik, maka akan ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, jikalau nantinya akan masuk medan listrik dari utara ke selatan, maka akan terjadinya penyimpangan oleh jarum kompas. Dan sebaliknya, jikalau misalnya arus listrik masuk dari kutub selatan menuju kutub utara, maka akan terjadinya penyimpangan juga dalam jarum kompas. Maka kita dapat membuktikan bahwasanya medan magnet ataupun medan listrik itu akan mempengaruhi dari sisi jarum kompas tersebut. Maka bisa dipastikan bahwasanya dari percobaan Oersted bahwasanya dari bumi kita itu akan terjadinya suatu medan magnet, yaitu yang kita tahu adalah medan gravitasi bumi yang mengandung banyaknya medan magnet. Sehingga kita simpulkan bahwasanya gerakan percobaan Oersted itu dapat dibenarkan. Sekian dan terima kasih. Oke, pertanyaan nomor 1 yaitu pita aluminium bergerak ke atas saat kondisi. Pita aluminium bergerak ke arah atas yaitu di saat kondisi arus masuk dari arah selatan ke utara, maka arus itu mengarah ke atas. Pertanyaan nomor 2 yaitu pita aluminium bergerak ke bawah di saat kondisi pita aluminium bergerak ke bawah yaitu di saat kondisi arus masuk dari arah utara ke selatan, maka arus itu menjadi ke bawah. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disimpulkan oleh Selviana Marsyanda. Oke, untuk penjelasan dan juga kesimpulan mengenai percobaan gaya Lorentz akan ada beberapa kesimpulan yang kita dapati. Yang pertama, kaidah gaya Lorentz akan berhubungan ataupun selaras dengan kaidah kaidah tangan kanan. Ini akan dicontohkan oleh Renadila, di mana ibu jari sebagai arus dan jari tengah sebagai gaya Lorentz dan jari telunjuk sebagai arah medan magnet. Akan kita coba di mana nantinya nanti arusnya itu masuk dari selatan ke utara, maka gaya Lorentz-nya akan bergerak ke arah maka gaya Lorentz akan bergerak ke arah atas dengan medan magnet berada di sisi timur. Itu sebagai bentuk bahwasanya gaya Lorentz ataupun percobaan Lorentz yang setelah kami laksanakan kembali itu terbukti benar dengan selaras dengan adanya kaidah tangan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Fakih Hidayah mengomentari tentang pekerjaan yang dilakukannya. Saya rasa pekerjaannya sudah cukup bagus dan dalam hal pemberian kata-katanya Fakih sudah cukup jelas. Di samping itu ada juga yang kurang jelas karena ada agak bising-bising, mungkin ada dari gangguan di lingkungan tempatnya belajar. Tapi saya berharap semoga untuk kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi dan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya doakan Fakih Hidayah bisa terkabul segala cita-citanya, bisa untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi lagi. Semoga Allah meridhoi cita-cita Fakih Hidayah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Mutiara Ramadhani. Saya sangat bangga ketika melihat hasil video anak-anak tersebut, dan saya juga sangat berterima kasih kepada ibu guru yang telah membimbing anak-anak sehingga anak-anak dapat melaksanakan praktek dengan baik, dan juga saya juga bangga ketika anak saya dapat menjelaskan hasil praktek tersebut dengan baik dengan kata-kata yang bagus dan dapat dimengerti. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada ibu guru yang telah membantu anak-anak dan membimbing anak-anak sehingga anak-anak dapat melaksanakan praktek dengan baik dan hasilnya dengan hasil yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua Renadila Hidayah. Saya ingin memberikan komentar atas tugas video yang sudah anak saya kerjakan. Menurut saya, pemberian tugas video sudah bagus. Namun masih pemula dalam pengambilan video tidak terlalu jelas, tetapi penjelasan yang disampaikan sudah sangat jelas dan mudah dimengerti. Saya berharap dan harapan saya supaya besok ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, saya Wali dari Salviana Marsyanda ingin memberikan komentar terhadap tugas video yang sudah adik saya kerjakan. Menurut saya, pemberian tugas video ini sudah sangat baik. Namun karena masih kurang dan terbatasnya pengetahuan dalam pengambilan video menyebabkan adanya beberapa slide video yang kurang jelas. Pengambilan video yang dengan objek dan dituju itu cukup sedikit jauh. Penyampaian penjelasan tentang materi sudah sangat baik. Namun pada awal video ada mengalami kebocoran suara, sehingga di dalam video terdengar suara kebisingan saat menerangkan materi. Harapannya, semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam membuat dan mengerjakan tugas yang diberikan. Saya berharap mereka semua dapat berhasil di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembuktian percobaan Orsted dan juga gaya Lawrence dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.